is anything. Where? Hai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 1 kelas 6G akan membawakan materi mengenai konsep dasar sumber belajar. Perkenalkan, saya Nil Novi Aryati nomor absen 5. Rekan saya Igusti Nyoman Yudhistira Raditya Putra absen 18 dan Nyoman Maesa Bramanda absen 24. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian dari sumber belajar, yang kedua macam-macam dari sumber belajar, dan yang ketiga jenis dari sumber belajar, yang keempat fungsi dari sumber belajar, serta yang kelima manfaat dari sumber belajar. Disimak dengan baik ya. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar juga dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso MSc, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya pembelajaran. Yang ketiga, menurut Barbara B. Shields dan Rita C. Ricci, sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Yang keempat, menurut Parsival dan Ellington tahun 1988, sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Yang kelima, menurut organisasi Association for Educational Communication and Technology atau yang disingkat AECT, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah teman-teman, ternyata dalam sumber belajar terdapat 6 macam sumber belajar loh. Yang pertama yaitu pesan. Pesan sebagai sumber belajar merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain seperti dapat berupa ide, fakta, makna, dan data. Yang kedua yaitu manusia. Nah, manusia yang dimaksud dalam sumber belajar adalah orang yang menyampaikan dan menyajikan pesan pengajaran secara langsung tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Contohnya seperti guru, dosen, tutor, pembicara, narasumber, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahan pengajaran. Bahan pengajaran sebagai sumber pengajaran merupakan sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau tanpa alat penunjang apapun. Nah, bahan ini sering disebut sebagai media atau perangkat lunak software. Nah, contohnya seperti buku, modul, video tape, chart atau tabel, kemudian ada berita, kaset, dan sebagainya. Yang keempat, ada alat dan perlengkapan. Alat dan perlengkapan adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi.
Nah, alat ini bisa disebut dengan hardware atau perangkat keras. Nah, contohnya seperti proyektor, monitor, layar LCD, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik. Teknik sebagai prosedur yang rutut atau acuan yang dikombinasikan dengan sumber belajar. Contohnya yaitu simulasi, sistem pembelajaran, modul, karya wisata, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau situasi di sekitar proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Di dalam sumber belajar terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau istilahnya Learning Resource by Design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya, buku pembelajaran, modul, program PCD pembelajaran, dan sebagainya. Jenis sumber belajar yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau istilahnya Learning Resource by Utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya seperti surat kabar, siaran TV, pasar, sawah, waduk, pabrik, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, dari kedua jenis sumber belajar tadi, menurut pendapat kalian, sumber belajar manakah yang cocok diterapkan? Tuliskan pendapat kalian dan alasannya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana fungsi dari sumber belajar ini? Nah, fungsi yang pertama yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memungkinkan penyajian-penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan cara penyajian informasi yang menembus batas geografis. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan ajar dilandasi dengan penelitian. Yang keempat, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat laju pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Fungsi belajar yang kelima yaitu memungkinkan pembelajaran secara seketika dengan cara mengurangi kesenjangan dengan pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Fungsi yang keenam, lebih memantapkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang selalu ada di dalam setiap sumber belajar, dan bagian-bagian ini merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen yang saling berhubungan, saling melengkapi, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada sumber belajar yang digunakan ataupun yang akan dipilih oleh pengajar atau pendidik, terdapat komponen-komponen utama yang penting untuk mendukung bagaimana sumber belajar dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari sumber belajar. Yang pertama, pesan. Pesan merupakan pelajaran atau informasi yang diterapkan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain dengan capaian dapat dipahami oleh siswa atau peserta didik maupun yang membacanya. Dan yang kedua, orang atau manusia. Orang atau manusia merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, atau istilah lainnya sebagai pelaku dari penerima dari pesan sumber belajar. Dan yang ketiga, alat. Alat merupakan suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan dengan mempermudah dalam
pemahaman pesan yang ingin disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yang keempat, teknik prosedur rutin atau acuan yang akan disampaikan. Pada komponen ini menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan atau istilah lainnya yaitu tindakan yang dilakukan dengan menggabungkan semua komponen utama demi mencapai terimanya informasi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Selain itu, adapun komponen belajar dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar memiliki tujuan, misi, hingga fungsi yang berbeda sesuai dengan informasi apa yang akan disampaikan. Dari setiap sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang akan dicapai. Setiap sumber belajar itu selalu ada baik secara eksplisit maupun implisit. Dan yang kedua, bentuk, format, atau kadar fisik sumber belajar. Sumber belajar tidak selalu berbentuk buku atau bentuk cetak lain, misalnya seperti narasumber atau bangunan. Juga dapat digunakan sebagai sumber belajar dengan bentuk atau kadar fisik yang berbeda, seperti peralatan fisik yang berupa gedung, perpustakaan, atau alat-alat yang digunakan ketika belajar di kelas seperti media pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, memberikan pesan dan makna yang terkandung dalam sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan dan dipelajari oleh pemakainya. Dengan komponen pesan merupakan informasi yang penting, oleh karena itu para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan yang akan disampaikan atau pesan yang akan disimak. Selanjutnya yang keempat, penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitas perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan, mengingat waktu, tempat, dan biaya yang terbatas. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. Adapun manfaat dari sumber belajar, yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Dengan begitu memungkinkan belajar secara langsung, mengurangi kesenjangan pembelajaran yang bersifat abstrak maupun bersifat verbal dengan pembelajaran yang realistis secara yang bersifat konkret dan memberikan pembelajaran secara langsung oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan biaya dan daya indera. Tentunya dengan adanya sumber belajar, siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau peserta didik dengan adanya sumber belajar. Dengan begitu, memberikan sebuah informasi pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang bersifat kaku atau lebih kepada teoritis, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri demi dalam mempelajarikan perkembangan dari masing-masing peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya yang keempat, memungkinkan gairah belajar anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestesiknya. Tentunya dengan memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian yang dapat diakses oleh siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan tiap masing-masing peserta didik. Selanjutnya yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Dengan meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jelas, mempercepat laju pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah atau minat belajar setiap masing-masing peserta didik. Selanjutnya yang keenam, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan tentang hewan-hewan buas melalui video ataupun gambar mengenai hewan-hewan buas seperti gajah, jerapah, singa, harimau, macan,
ataupun hewan-hewan yang sulit didapatkan di sekitar lingkungan belajar. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka dapat kami simpulkan, menurut Profesor Yusuf Hadi Miarso mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. AICT mengemukakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Perkembangan sumber belajar dimulai dari orang tua, pihak lain, penggunaan buku, media elektronik, serta aneka sumber. Secara umum, sumber belajar dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Fungsi sumber belajar yaitu sebagai berikut: meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih mudah ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, 5. Memungkinkan belajar secara seketika, dan yang terakhir, memungkinkan penyajian-penyajian pembelajaran yang lebih luas. Adapun komponen sumber belajar diantaranya, komponen yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Komponen yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Komponen yang ketiga, adanya pesan atau moral yang dibawa oleh sumber belajar. Dan komponen yang keempat yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Manfaat dari sumber belajar ini adalah dapat mempermudah para pendidik ataupun orang tua untuk melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar, agar peserta didik dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran yang diberikan. Hai hai hai. Paling tangannya ulang. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sumber belajar. Yang kedua, Sumber belajar. Yang pertama, Pak. Penting untuk mendukung bagaimana sumber belajar dapat digunakan sesuai dengan tujuan, memungkinkan cara belajar anak belajar mandiri.